Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu semua. Salam sejahtera dari DPM PTSP Provinsi, Kabupaten, Kementerian Lembaga, dan peserta lainnya. Terima kasih sudah bergabung di acara Zoominar penyusunan dokumen peta potensi dan investasi daerah hari ini. Saya Fikmatif Morosari sebagai moderator yang akan memandu di sesi ini. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting ya, yang sekarang sedang dikembangkan karena ada SK dari Kementerian, yaitu penyusunan dokumen peta potensi dan investasi daerah, di mana dokumen ini berperan penting dalam mendukung investasi yang ada di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Kami dari PT Indeksat merasa terhormat karena dalam webinar ini kita akan mendengarkan secara langsung paparan dari Direktur Pengembangan Potensi Daerah dan juga tenaga ahli senior analis dari PT Indeksat yang di mana eh, tenaga ahli ini adalah salah satu yang menyusun SOP peluang investasi daerah seperti itu. Eh, Mungkin dari operator bisa menampilkan biodata Pak Direktur dan juga Mbak Siti Rosida. Baik, di sini kita eh, merasa terhormat sekali ada Bapak Direktur Pak Suhartono, SEMM sebagai Direktur Pengembangan Potensi Daerah Kementerian Investasi yang akan memaparkan tentang arah kebijakan dan strategi potensi dan peluang investasi daerah. Beliau lahir di Cilacap tanggal 26 September 1970. Eh, Sekarang di Kementerian Investasi sebagai Pembina Utama Muda dan jabatannya adalah Direktur Pengembangan Potensi Daerah Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal. Baik, langsung saja kepada Pak Direktur, Pak Suhartono, waktu dan tempat kami persilahkan. Masih unmute? Ah, ya, baik. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu moderator, Mbak Fikma, Mbak Ibu, Mbak Fikma, Pak Direktur, Pak Ari, terima kasih. Dan teman-teman dari Sat yang lainnya, terima kasih telah mengadakan acara ini. Tentunya ini acara yang sangat bermanfaat bagi kami, Kementerian Investasi, BKPM, dan juga teman-teman DPM PTSP, baik dari provinsi maupun kabupaten kota. Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir mengenai undangan PT Indestat dari DPM PTSP, provinsi maupun kabupaten kota seluruh Indonesia. Eh, kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian bahwa ada Kemendagri yang mengamanahkan kepada Bapak Ibu sekalian di DPM PTSP itu setiap tahunnya apa namanya untuk melakukan pemutakhiran data di portal PIR di daerahnya masing-masing, di rumah daerahnya masing-masing. Nah, amanah ini tentunya terkait erat dengan kegiatan hari ini, di mana kegiatan ini adalah terkait dengan penyusunan peta potensi dan peluang investasi daerah. Kami juga, Bapak Ibu sekalian, dibantu teman-teman dari PT Indekstat, tadi disampaikan oleh Mbak Fikma juga, bahwa kami telah menyusun eh, panduan penyusunan peta potensi dan peluang investasi bagi daerah, di mana panduan ini telah diputuskan oleh Menteri Investasi Kepala BKPM nomor 50 tahun 2023, di mana apa namanya keputusan Menteri ini menjadi panduan bagi rekan-rekan kami di DPN PTSP Provinsi maupun Kabupaten Kota yang melakukan kegiatan penyusunan peta potensi dan peluang investasi di daerahnya masing-masing. Karena memang ini disesuaikan dengan
keputusan menteri ini juga sebagai apa namanya panduan bagi daerah ya di samping untuk kami dalam menyusun peta potensi juga panduan bagi daerah. Sehingga nanti hasil dari penyusunan peta potensi dan peluang investasi bagi daerah ini merupakan apa namanya bisa dijadikan sebagai bahan promosi penanaman modal yang siap ditawarkan kepada investor dan sudah terstandar sesuai dengan keputusan menteri tersebut sehingga bisa didigitalisasi dan ditampilkan di dalam portal PIR di rumah daerahnya masing-masing. Sehingga apabila kita melakukan kegiatan promosi penanaman modal atau mungkin unit lain, unit promosi, ya, kalau di kami itu unit deputi bidang promosi penanaman modal melakukan kegiatan promosi, tentunya bisa memanfaatkan apa namanya data-data yang ada di portal PIR ini yang menjadi tugas kita bersama dalam apa namanya menampilkan datanya agar senantiasa dimutakhirkan sehingga datanya selalu valid seperti itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, apa bahan saya bisa di-share? Mas Hirsi sudah bisa masuk? Baik, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan apa namanya permintaan dari teman-teman PT Indekstat bahwa saya diminta untuk menyampaikan strategi penyusunan peta potensi dan peluang investasi daerah 2024. Yang pertama tentunya kita sadari bersama bahwa potensi ya potensi yang dimiliki oleh daerah itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya harus kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri anugerah yang berwujud potensi itu, potensi investasi tersebut? Maka tentunya dengan cara apa namanya memanfaatkannya agar menjadi apa namanya bermanfaat bagi masyarakat dan juga tentunya meningkatkan pertumbuhan perekonomi dengan mensejahterakan masyarakatnya. Sumber daya yang merupakan potensi tersebut tidak hanya terkait dari sumber daya alam saja, tapi juga ada sumber daya manusianya, teknologi, penduduk, ya, atau konsumen, pariwisata, dan pertanian, kelautan, dan lain sebagainya. Tentunya sumber daya ini yang disebut dengan potensi, tentunya tanpa adanya investasi, tentunya tidak bisa memiliki nilai tambah yang akhirnya akan mensejahterakan rakyat. Next. Bapak Ibu sekalian, next. Eh, bahwa potensi memerlukan investasi agar menjadi nilai tambah. Lanjut. Tentunya untuk bisa potensi ini bisa menarik investasi, tentunya kita perlu buat apa potensi tersebut menjadi peluang investasi yang siap ditawarkan kepada investor atau yang sering kita eh, dengar kita sebut bahkan ya mungkin itu sering istilah umumnya itu adalah iPro seperti ya seperti itu investment project ready to offer ya di mana iPro ini atau peluang investasi yang siap ditawarkan kepada investor ini adalah berisi tentang data-data potensi dan peluang investasinya apabila ada investor yang masuk di situ. Nah, untuk itu tentunya eh, potensi-potensi tersebut tentunya kita harus apa namanya petakan ya. Jangan sampai kita kan sering mendengar ya Bapak Ibu sekalian dari apalagi ini mau pilkada ya Bapak Ibu sekalian tentunya kita nanti akan sering mendengar bahwa oh di daerah saya itu punya potensi A B C D seperti itu. Namun demikian tentunya kita harus juga sebagai aparat pendukung nanti kepala daerah siapapun yang terpilih tentunya kita harus bisa menyajikan data yang valid kepada calon-calon kepala daerah tersebut agar apa yang disampaikan itu menjadi data yang mempunyai data dukung yang kuat.
Sehingga kita perlu dalam memutuskan suatu potensi investasi yang menjadi potensi unggulan daerahnya itu dengan di backup dengan data-data yang apa namanya yang tentunya sesuai dengan di lapangan. Contohnya adalah kalau di wilayah Sumatera itu sering kepala daerah menyebut bahwa potensi investasi tempat saya itu ya sawit gitu ya. Namun apabila kita teliti lebih jauh, apa benar sawit itu menjadi potensi unggulan daerahnya? Kita perlu hitung. Nah, kalau sawit memang terlihat banyak di daerah tersebut, namun ternyata secara perhitungan setelah kita hitung dengan panduan yang kita buat ini, ternyata kelapa sawitnya itu sudah terolah, bahkan sudah terolah sampai dengan 100% misalkan. Itu kan berarti bukan menjadi potensi lagi tapi sudah terolah semuanya ya jadi bukan potensi unggulannya lagi sehingga perlu dicari potensi unggulannya lagi perlu dilihat lagi sawit ini diolah menjadi apa CPO misalkan di daerahnya berarti kita bisa hitung CPO itu dihasilkan berapa apa namanya kapasitasnya berapa setiap bulannya. Nah, CPO ini selanjutnya adalah dikemanakan. Apakah dijual CPO atau ada diolah lebih lanjut. Apabila dijual, itu menjadi potensi CPO untuk diolah lebih lanjut yang kita sebut dengan hilirisasi pertanian perkebunan ini. Dari CPO ini kita bisa menjadikan potensi untuk bisa diolah lebih lanjut di daerahnya. Jadi eh, potensi unggulan daerah tersebut bukan lagi kelapa sawit, tapi sudah menjadi potensinya adalah CPO, produksi CPO yang berlimpah. Itu kita bisa buatkan kajiannya menjadi peluang investasi sehingga nanti kita bisa jadikan sebagai bahan promosi penanaman modal yang kita siap tawarkan kepada investor. Nah, bahan promosi ini juga apa setelah dikasihkan kajian tentunya perlu diringkas ya, diringkas menjadi informasi-informasi yang apa namanya yang ringkas tapi komplit ya berisi rangkuman semuanya sehingga investor membaca selembar dua lembar itu sudah hampir mengetahui semuanya sehingga bisa menarik kesimpulan untuk berinvestasi di daerah kita. Tentunya ini perlu disusun lebih lanjut menjadi memo info atau infografis ya atau ada juga ditampilkan dengan tambahan videografisnya dengan dua bahasa sehingga ini semakin memudahkan untuk dibaca, dimengerti, dipelajari oleh calon-calon investor baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bapak Ibu sekalian, eh, apa namanya penyusunan peta potensi dan peluang investasi agar menjadi bahan promosi penanaman modal yang saya ditawarkan kepada investor itu sebagaimana kita sampaikan di depan bahwa kita telah memiliki panduannya yaitu dengan SK 50 tahun 2023 bagaimana ininya apa namanya step by stepnya tentunya apa namanya ada 4 step ini ya Bapak Ibu bisa lihat di layar tentunya layar monitor pas tab ini dan nanti secara detail akan dijelaskan oleh apa namanya tenaga ahli dari PT Indosat yang memang pada waktu tahun 2023 kita juga bekerjasama dengan PT Indosat ini untuk menyusun panduan-panduan ini. Yang pertama tentunya terkait potensi daerah seperti sumber daya alam dan manusia yang tersedia di daerah tersebut. Kita petakan satu persatu yang saya sampaikan, dianalisis ya dengan 5 metode analisis. Kemudian kita tetapkan sebagai sektor unggulan, ya potensi unggulan dan peluang investasi untuk daerah tersebut. Kemudian terakhir adalah pemerintah membuat strategi promosi untuk investor. Jadi eh, peluang-peluang peta potensi dan peluang investasi yang kita sudah buat menjadi bahan promosi akan menjadi sia-sia manakala kita tidak lakukan promosi investasi dengan strategi-strateginya. Nah, tentunya kita harus sampaikan kepada unit kerja di lingkungan kita yang membidangi terkait dengan promosi penanaman modal untuk senantiasa menggunakan peta potensi dan peluang investasi yang sudah kita buat ini untuk menjadi bahan promosi mereka yang ditawarkan kepada investor. Sehingga investor akan apa berinvestasi di daerah kita dan tentunya
akan mampu meningkatkan ekonomi di daerah kita. Dan itu sebetulnya juga secara tidak langsung akan membuka lapangan kerja sekaligus juga akan mensejahterakan rakyat di daerah kita. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, tentunya apa namanya kita mengetahui bersama bahwa apa namanya eh, pertumbuhan ekonomi ya pertumbuhan perekonomian di negara kita hari ini adalah sangat-sangat tergantung dari pencapaian realisasi investasi. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kenapa kami sampaikan seperti itu, Bapak Ibu sekalian? Kita mengetahui bersama bahwa komponen dari perhitungan pertumbuhan perekonomian itu ada beberapa komponen, ya, yang antara lain adalah dihitung dari tingkat konsumsi rumah tangga, ya, konsumsi pemerintah, terus kemudian juga ekspor, investasi pemerintah maupun swasta. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Namun demikian Bapak Ibu, dari unsur-unsur tersebut tentunya hulunya itu adalah investasi Bapak Ibu sekalian ya. Saya juga kemarin melakukan sosialisasi apa namanya terkait dengan penyusunan peta potensi dan peluang investasi bagi daerah di Kepulauan Riau di Tanjung Pinang yang pesertanya hadir dari seluruh kabupaten kota di sekepulauan Riau. Kita sampaikan juga bahwa pertumbuhan perekonomian itu sebetulnya sangat terpengaruh, yang sangat mempengaruhi adalah investasi, karena itu sebagai hulunya. Adanya kegiatan konsumsi masyarakat itu karena masyarakat itu memiliki pendapatan. Untuk mendapatkan pendapatan, maka masyarakat itu harus melakukan investasi atau bekerja. Kan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi masyarakat bisa bekerja manakala ada kegiatan investasi. Setelah bekerja mendapatkan apa namanya salary, gaji, baru dia bisa membeli sesuatu barang, artinya konsumsi untuk rumah tangganya. Nah, demikian juga dengan ekspor. Kegiatan ekspor itu tidak akan terjadi manakala tidak ada kegiatan investasi, Bapak Ibu sekalian. Ya, dan demikian juga dengan konsumsi pemerintah. Ini juga pemerintah penghasilan terbesarnya adalah dari pajak. Pajak itu juga dari perusahaan-perusahaan, dari kegiatan investasi. Dari kita juga ya, yang konsumsi masyarakat kegiatan investasi juga. Sehingga bisa kita simpulkan sebetulnya pertumbuhan perekonomian sangat tergantung dari tingkat pertumbuhan peningkatan realisasi investasi di Indonesia dan khususnya di daerah Bapak Ibu sekalian. Kita bisa melihat Bapak Ibu bagaimana suatu daerah apa namanya menikmati multiplier efek dari adanya investasi di daerah tersebut ya. Di samping penyerapan tenaga kerja sehingga tidak terjadi pengangguran, sehingga dengan apa namanya masyarakatnya punya pekerjaan, tidak ada lagi anak-anak muda yang nongkrong-nongkrong, sehingga bisa menekan angka kejahatan. Itu salah satu multiplier efek dari investasi. Di samping juga bagaimana kita melihat dengan hadirnya investasi di suatu daerah, maka pertumbuhan perekonomian daerah pasti akan meningkat. Terlihat dari ber- bertumbuhnya kegiatan-kegiatan investasi baru yang akan mendukung dari investasi yang hadir tersebut. Contoh, adanya investasi asing misalkan di suatu daerah, itu dia pasti akan ada membawa tenaga kerja asing untuk ekspor-ekspor tertentu. Ya, juga ada juga tenaga kerja yang ahli yang akan datang ke situ. Mereka membutuhkan tempat tinggal. Artinya ada hotel ya di situ. Mereka membutuhkan tempat makan, ada restoran, tahan tumbuh. Mereka membutuhkan sandang dan papan, ya, ada apa namanya supermarket yang menjual baju dan lain sebagainya. Itu salah satu juga apa namanya bukan salah satu, salah banyak bukan salah banyak ya. Jadi, itu adalah bagian dari multiplier effect adanya investasi di daerah kita. Sehingga itu kita harus menyadari bersama bahwa
sangat penting bagi kita semua akan adanya hadirnya investasi di daerah kita dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah kita sehingga masyarakat kita bisa bekerja dan akhirnya adalah masyarakat kita bisa menikmati kesejahteraan di daerahnya masing-masing. Kita juga melihat Bapak Ibu sekalian bahwa target realisasi investasi setiap tahun juga meningkat, Bapak Ibu sekalian, dan apa namanya tahun ini 1.650 triliun dan untuk menuju Indonesia Emas di 2045 di tahun 2025 Presiden terpilih yang belum dilantik sudah menetapkan target Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mungkin Bapak Ibu juga sudah membaca bahwa sudah eh, berbicara terkait target realisasi investasi tahun 2020 2025 itu sekitar 2.000 triliun. Berarti ini adalah tugas kita bersama, Bapak Ibu, yang semakin berat. Sehingga kita semua harus andil turun tangan untuk bagaimana cara target realisasi investasi dari Bapak Presiden ini bisa tercapai, sehingga bisa eh, cita-cita kita untuk mencapai target realisasi investasi 5,7 sampai 6% bisa tercapai. Bahkan cita-cita untuk menjadi Indonesia emas di 2045 itu pertumbuhan perekonomian menjadi 8% ke depannya. Lanjut. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, karena investasi menjadi motor penggerak dari pertumbuhan perekonomian yang kita ketahui bersama, maka mari kita sama-sama, Bapak Ibu, untuk senantiasa memberikan layanan terbaik eh, dan juga apa namanya, senantiasa aktif untuk mempromosikan potensi dan peluang investasi yang sudah ada di daerah kita yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala supaya mensejahterakan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, itu sebetulnya andil dari kita, Bapak Ibu sekalian, yang tugas kita adalah di apa namanya terkait dengan pengembangan iklim, penanam modal. Salah satunya adalah tugas kita adalah pemutahiran data potensi dan peluang investasi di portal PIR yang menjadi amanah kita, yang artinya nanti apabila PIR ini menjadi bahan promosi penanam modal akan membantu andil kita membantu dalam rangka mempromosikan daerah kita sehingga realisasi investasi target realisasi investasi di daerah kita menjadi tercapai. Bapak Ibu sekalian, eh, tentunya kita sudah mengetahui bersama bahwa target realisasi investasi lanjut di tahun 2024 ya, alhamdulillah lanjut saja yang 1.650 triliun pada semester kedua, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian lanjut lanjut saja yang apa namanya lanjut yang tahun ini dan 2024 nggak ada ya. Jadi semester 2 sudah kita mencapai 50% lebih, Alhamdulillah, berkat dukungan Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa di tahun 2024 semester 2 ya, sudah mencapai 50% lebih realisasi investasi. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dari DPM PTSP, Provinsi maupun Kabupaten Kota seluruh Indonesia yang telah mencapai 50% targetnya dari target realisasi investasi yang memang ditargetkan kepada kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk lebih memperkenalkan potensi investasi di tempat kita, tentunya kami juga Kementerian Investasi mengharapkan dengan kami setelah membuat portal PIR, ya lanjut ke portal PIR saja. Kita mengharapkan juga Bapak Ibu nanti aktif untuk senantiasa memutahkan data sebagaimana amanah peraturan Menteri Dalam Negeri kepada Bapak Ibu sekalian ya. Jadi portal PIR ini isinya di samping terkait dengan iPro atau proyek-proyek peluang investasi yang kita buat, juga ada terkait dengan informasi adanya kawasan industri di tempat Bapak Ibu ya. Ada TR juga RT RW sudah ada informasinya di PIR kita termasuk juga peta potensi sebaran potensi komoditi sektor minerba di Kementerian SDM juga sudah terintegrasi sebaran infrastruktur. Jadi ini hal-hal seperti ini informasi seperti inilah yang diperlukan oleh calon investor untuk menentukan
apa namanya untuk memutuskan berinvestasi di Indonesia dan khususnya di tempat Bapak Ibu sekalian. Sehingga tugas kita bersama untuk senantiasa mengupdate. Nah, bagi Bapak Ibu di DPM PTSP, ya provinsi maupun kabupaten kota, ya karena kebijakan kami ya pada tahun 2004 ini dalam rangka meningkatkan apa namanya eh, dalam rangka ikut andil dalam pencapaian target realisasi investasi dari sisi apa namanya eh, pengembangan potensi daerah itu dengan cara kita menyajikan data-data valid terkait peluang-peluang investasi baik yang kita buat dari pemerintah pusat maupun yang dari teman-teman provinsi dan kabupaten kota. Karena di dalam portal PIR ini juga berisi eh, rumah-rumah bagi daerah sampai dengan kabupaten kota. Sehingga pada tahun 2004 ini kami mengambil kebijakan untuk apa namanya memberikan admin hak akses maksud saya untuk memberikan hak akses kepada apa namanya DWM PTSP yang membidangi pengembangan iklim di dalamnya adalah pengembangan potensi daerah itu menjadi admin peer admin portal PIR yang akan kita berikan hak akses untuk dapat senantiasa mengupdate sendiri secara swadaya kepada portal PIR terkait dengan potensi investasi dan peluang investasi yang dimiliki di daerah masing-masing yang telah dikaji, dibuat kajiannya, data-datanya, tinggal dimasukkan ke portal PIR sehingga nanti bisa dijadikan sebagai bahan promosi. Apabila ada yang investor yang tanya, suatu potensi investasi unggulan atau peluang investasi, kita sudah searching di portal PIR ini dan Bapak Ibu sudah menampilkan data, oleh karena itu data itu perlu kita pemutakhirkan supaya senantiasa valid. Lanjut, tentunya Bapak Ibu sekalian, apabila nanti Bapak Ibu ada yang belum memiliki hak akses PIR sebagai admin PIR, Bapak Ibu nanti bisa koordinasi dengan PSI-PSI dari daerah yang telah kami bentuk, di mana PSI itu akan apa bersama-sama mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam bagaimana cara menjadi admin PIR untuk mendapatkan hak akses, kemudian bagaimana cara mengupload potensi dan peluang investasi yang sudah dimiliki ke dalam portal PIR di rumah daerah Bapak Ibu sekalian. Nanti akan ada petugas pendampingnya atau PSC-nya dari kami, dari unit kami, Direktorat Pengembangan Potensi Daerah. Nah ini terlampir Bapak Ibu sekalian, ini juga portal PIR ini sudah terintegrasi dengan beberapa apa website kementerian, termasuk juga himpunan kawasan industri dan juga beberapa kawasan industri telah kita berikan hak akses juga untuk mereka dapat mengupdate posisi kawasan industrinya, yang tenan-tenannya, investasinya yang sudah masuk seperti itu Bapak sekalian. Lanjut. Ini rumah-rumah daerahnya Bapak Ibu ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu cek di buka di portal PIR-nya melalui website www.regionalinvestment.bkpm.go.id. Nanti Bapak Ibu buka provinsinya dulu, baru buka kabupaten kotanya dipilih. Nah, dilihat Bapak Ibu sekalian di situ daerah Bapak Ibu sudah ada belum peta potensi dan peluang investasi yang ditampilkan di portal PIR. Apabila belum, maka tentunya apabila Bapak Ibu punya kajian-kajian terkait potensi dan peluang investasi, nanti bisa dimasukkan dengan menyimak panduan nanti yang akan disampaikan oleh narasumber selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, ini contoh tampilan sektor unggulan yang ada di portal PIR, Bapak Ibu sekalian, dan juga ada beberapa yang sudah diminatin investor seperti itu, ya, sehingga nanti eh, kita perlu cross check lebih lanjut. Yang sudah ada investor yang sudah masuk, kita akan kasih catatan sudah ada investor masuk, artinya sudah terjual seperti itu. Kemudian nanti tentunya kita akan tampilkan apa namanya peta potensi dan peluang investasi yang baru. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, portal PIR ini juga karena sebagai bahan promosi, sehingga kami sering memberikan setiap bulan melaporkan kepada Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal terkait data pengunjung portal PIR, termasuk juga data yang berminat.
ya dalam suatu apa namanya proyek iPro yang kita tawarkan. Apabila ada yang berminat, tentunya mereka akan meninggalkan email. Nah, kemudian dari email itu kita nyatakan berminat, kita akan kirimkan kepada mereka kajian secara utuhnya terkait dengan iPro tersebut. Sehingga selanjutnya kami sampaikan kepada unit Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal untuk ditindaklanjuti supaya investor tersebut bisa merealisasikan investasinya di Indonesia sehingga bisa membantu pencapaian target realisasi investasi. Kita lihat Bapak Ibu di layar monitor bahwa eh, portal PIR ini setiap bulannya eh, dikunjungi oleh lebih dari 10.000 Bapak Ibu sekalian. Pada bulan Juni malah pada bulan Mei malah sekitar 12.871 pengunjung, luar biasa banyak Bapak Ibu sekalian. Jadi ini merupakan apa namanya portal PIR ini merupakan wadah untuk berpromosi yang sangat efektif dan efisien tentunya karena tidak memerlukan biaya yang banyak ya. Dan artinya kami pun bisa mempromosikan eh, potensi peluang dan peluang investasi yang Bapak Ibu upload di portal PIR tanpa Bapak Ibu mengetahui ya karena kami bisa buka ya kami sampaikan kepada investor. Apabila ada yang berminat tentunya menjadi peningkatan atau pencapaian target realisasi investasi di tempat Bapak Ibu apabila ada investor yang masuk ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini beberapa negara pengunjung ya. Ada Malaysia, Taiwan, Jepang, Thailand ya. Bulan sebelumnya juga ada Amerika, Inggris seperti itu ya. Dan memang yang paling banyak adalah masih Indonesia karena memang dalam kegiatan promosi dalam negeri kami pun menggunakan portal PIR ini kita tawarkan kepada beberapa investor. Lanjut. Ini Bapak Ibu sekalian, statistik pengunjung PIR, jadi peluang investasi yang paling diminati. Yang pertama adalah budidaya udang terintegrasi di Kalimantan Timur, ya. Ini banyak dikunjungi, ya. Banyak tenaga surya di Banten, juga ini banyak dikunjungi. Kemudian infrastruktur energi terbarukan, limbah, ya, di Kalimantan Timur. Yang ini banyak sekali yang apa iPro atau peluang investasi di Kalimantan Timur karena memang Kalimantan Timur ini lagi menjadi sorotan, menjadi bukan sorotan, menjadi apa? eh, Orang investor itu penasaran dengan Kalimantan Timur. Karena apa, Bapak Ibu? Menjadi daya tarik maksud kami. Karena apa? Karena adanya sedang dibangunnya ibu kota Nusantara di sana. Sehingga banyak investor juga apa namanya menanyakan terkait dengan investasi di IKN. Nah, ini juga beberapa kali kami diundang oleh asosiasi pengusaha ya dari negara lain dan ini mereka selalu menanyakan opportunity atau kesempatan atau peluang untuk berinvestasi di IKN. Nah, kita sampaikan bahwa kita punya beberapa kajian terkait peluang investasi untuk mendukung IKN, ya, Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu sekalian yang paling banyak dikunjungi Jawa Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Tengah. Ya, lanjut. Bapak Ibu sekalian, itu mungkin yang dapat kami sampaikan untuk lebih detail terkait dengan penyusunan panduan potensi dan peluang investasi bagi daerah nanti akan disampaikan oleh narasumber berikutnya yang tentunya yang ikut menyusun dari keputusan menteri tersebut sehingga nanti Bapak Ibu bisa apa namanya lebih secara detail mungkin memahami bagaimana cara mengupload peluang investasi yang sudah Bapak Ibu buat di portal PIR dengan memenuhi kriteria-kriteria data yang harus dipenuhi. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita sudahi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke Mbak Fima sebagai moderator. Silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Soehartono atas pemaparannya. Jadi eh, dari pemaparan tadi kita bisa mengetahui ya bahwa potensi dan peluang investasi itu memang anugerah dari Yang Maha Kuasa, di mana masing-masing daerah memang memiliki potensi yang berbeda-beda. Dan itu merupakan suatu keunikan, kekhasan yang dimiliki daerah yang bisa kita gali lagi
potensi dan peluangnya sehingga menjadi sumber kesejahteraan untuk penduduk di daerah tersebut melalui investasi seperti itu. Dan eh, potensi itu macam-macam jenisnya ya, ada sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga tadi dipaparkan bahwa multiplier effect dari investasi adalah lapangan pekerjaan, transfer teknologi, dan juga kesejahteraan sosial, utamanya